tersebut itu yang akan dimasukkan ke dalam hidung ibu. Jadi dimasukkan ke hidung, dia nanti akan sampai ke lambung. Jadi nanti tujuannya pemasangan ini adalah untuk memberikan nutrisi kepada ibu. Jadi nanti ibu makanan berbentuk cair atau susu, minum itu masuknya dari selang tersebut Bu. Jadi nanti ibu tetap bisa nutrisinya itu tercukupi, dan ibu juga tidak lemes lagi kayak sekarang ya, karena sekarang muda-muda terus tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kan ibu jadi lemes. Jadi nanti ini tetap saat sudah dipasangi selang kita tetap memberikan makan melalui selang tersebut, memberikan nutrisi sampai ya sama seperti orang makan ya Bu. Jadi nanti tetap 3 kali sehari kita masukkan memberikan makan gitu. Jadi nanti mungkin efek sampingnya ibu saat pemasangan itu mungkin nanti akan kan dimasukkan benda asing ibu ya ke dalam hidungnya ibu. Jadi nanti itu akan terasa sedikit tidak nyaman, mungkin juga akan sakit ibu. Tapi kita berusaha nanti semaksimal mungkin untuk agar ibu tidak kesakitan. Nanti kita juga menggunakan jeli ya Bu untuk memasukkan selang tersebut. Jadi nanti kita untuk mengurangi kesakitan pada saat memasukkan selang tersebut. Lalu di sini juga ada beberapa efek samping. Efek sampingnya itu nanti bisa mungkin iritasi di hidung, rongga hidung sini, yang mungkin juga iritasi di bagian tenggorokan sini, atau ada esofagus sini ya Bu, dari sini karena kan memang dimasukin selang ya Bu, masih benda asing. Lalu juga kadang juga bisa ada cairan yang di dalam tubuh, di dalam lambung itu kadang naik ke atas gitu ya, karena aspirasi. Maksudnya kan dikasih selang yang ada di lambung ya Bu, kadang itu mungkin ibu batuk atau tersedak itu atau bergerak, kadang-kadang itu bisa naik cairannya. Tapi itu beberapa efek sampingnya, tapi nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari efek samping tersebut. Nanti juga pasti setelah makan akan dibersihkan gitu ya. Kalau misalkan bersih itu pasti akan menghindari dari efek samping seperti iritasi dan infeksi itu ya Bu. Jadi setelah penjelasan dari saya ini kan bagaimana apakah ibu setuju karena kita harus melakukan import konsep. Jadi ibu apakah setuju ya Bu dipasang NGT ini nanti kurang lebih pemasangannya adalah 10 sampai 15 menit. Bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Kalau ibunya bersedia ya langsung ibu. Kalau ibunya kayak lemes gitu ya kita balik juga pasien atau ya pasiennya harus di juga ya, misalkan keluarganya bapak ini. Bagaimana ibu kalau ibunya misalnya kalau ibunya dipasang apakah dari keluarga mengizinkan dan berkenan gitu ya Bu, saya bersedia gitu. Kita baru ibu kalau bersedia saya kita izin untuk mempersiapkan alat. Kita mempersiapkan alat bolak-balik ya nanti di ada yang pakai jasad ya? Iya. Besok aja pakai jasadnya nggak apa-apa nanti ini. Terus ini boleh kita kalau ini masih baru ya? Masih baru ya? Iya masih baru ya? Iya boleh. Oh ini boleh kita kasih dibuka seperti ini aja, nanti kita ambilnya nanti. Boleh. Atau kalau kalian merasa nanti kok takut ini nyentuh gini kan, takut ya nyentuh gini, apa wis saya letakkan di sini. Tapi kalau letakkan di sini juga harus pelan-pelan, jangan sampai nyentuh kayak gini ya Mbak, karena kan ini nanti kan masuk ke dalam tubuhnya ibu ya. Jadi kita harus tetap ngawang seperti ini sampai dia jatuh sendiri. Jadi nggak boleh kita kayak nggak pakai sama tangan megang ngambil ini, nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus pelan-pelan. Kayak kateter nanti juga sama seperti itu. Jadi kita pada saat memasukkan, kalau mau seperti ini ya nggak apa-apa, ini masih steril di sini ya. Juga dibuka sini aja biar nanti nggak kerepotan juga, tapi ditaruh di sini gitu nggak apa-apa. Ini tapi kalau misalkan kalian kesulitan nanti untuk mempermudah ya boleh kita taruh seperti ini, tapi tidak boleh kita ngambil ini ya, atau kita nanti akan lebih dewi enggak. Jadi kita posisikan dia tidak sampai menyentuh daerah luar ya ini ya. Lalu ini dibuang, sampahnya mana? Dibuang di juga ini tadi untuk apa Mbak? Untuk yang ini untuk makanan ya. Yang ini untuk udara. Kalau tadi kalau di video yang pertama itu pakai udara pakai ini. Kalau saya nggak setuju kalau kita memasukkan udara pakai ini atau mengambil cairan pakai ini. Bisa jadi nanti kalian menyedotnya kebanyakan. Ya, bisa jadi juga nanti kalian memasukkan udaranya kebanyakan. Kasihan ya. Apalagi kalau masih sadar dia kan pasti merasakan ya Mbak. Jadi kita cukup kalau misalkan ngasih udara atau sedot pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi ini kita buka, boleh kita taruh di sini juga, atau di sini juga nggak apa-apa sih. Ini sudah kita ya Mbak. Kan ini nggak perlu steril kan yang ini ya. Jadi boleh kita kira-kira masukkan udara berapa? Ya, nggak usah banyak-banyak. 5 aja cukup ya. Ini atau 3 gitu, pokoknya kerasa sedikit. Kalau sekali 1 gitu ya Kak, nggak kerasa Mbak.
Ya kan yang dipakai cuma ini aja loh. Jadi nanti di sini masukkan sini kan. Ya. Boleh ditaruh di sini, boleh diletakkan di sini. Ya. Terus selanjutnya ini yang ada di sampah ini ya. Terus ini kan sudah nggak dipakai. Yang mana? Ini saja jemaah. Ya, kalau misalkan ditaruh nggak dipakai ya. Yang ini kan sarung tangan ini kan sudah steril. Kalau ada sarung tangan yang misalkan yang tidak steril itu bisa ditaruh di sini kayak misalkan yang didaur ulang tuh mbak ya, disterilkan sendiri, disterilkan sendiri itu sudah PPI lah ya, bisa mensterilkan sarung tangan, nah itu bisa ditaruh di sini. Tapi karena ini kalau kita steril kita tidak perlu, kita cukup dibuka seperti ini aja. Kita bantu, kita cukup nanti. Jadi cukup di jangan pakai. Cukup dibuka seperti ini aja, nanti ditaruh di sini. Ya. Yang ini terus jelinya mana? Ini pakai buat apa ini? Ini langsung sekarang dilepaskan dulu ya ininya ya. Tapi kita juga tidak menyentuh ini loh ya. Kita pelan-pelan di daerah yang sudah dikasih kasa tadi ya. Kasa ini dikasih misalkan ya berapa? Jangan banyak-banyak tes gitu. Nah, nanti kira-kira bisa untuk mengoleskan sampai kurang lebih 5 cm ya. Ini tes beneran ya? Oh enggak. Gak apa-apa kalau memang mau diteteskan beneran. Nah gini. Lalu ditutup lagi. Lalu ini sudah ditutup sekarang. Ini disiapkan air hangat ya. Ini bengkok, ini sebenarnya di bawah bengkok kan. Yang di atas ini ya yang digunakan. Ini nanti untuk lalu ya mbak. Kalau tadi kan pakai plester yang besar tuh ya. Kalau plester yang kecil ini kita mulainya dari bawah ini. Jadi kalau kita butuh 3 kalau seperti ini. Jadi nanti modelnya kayak gini kupu-kupunya. Ya. Ini kan gini. Nah, kalau tadi kan dari gini ya. Karena kan dia memang kan dia itu aku pakai yang kupu-kupu ya. Tapi kalau nggak kupu-kupu, kalau seperti ini nanti harus naik ke atas lagi gini. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa, tapi karena biasanya sulit. Jadi kita berangkatnya dari bawah kalau ini. Ya, dari ini. Nanti saya jadi sulit kalau nggak ada. Yang satu agak panjang. Terus kita butuh lagi untuk yang kecil untuk menandai, itu nggak perlu besar-besar. Kecil aja, yang penting untuk bisa untuk menandainya. Yang satu adalah untuk di tulang pipi. Yang di tulang pipi nggak usah panjang-panjang ya. Gini aja cukup. Ini semuanya memang nggak ada yang besar. Ini sebenarnya bisa dibuat kupu-kupu, tapi entah kenapa kok dipecah dari di bawah gini. Padahal memang tujuannya kan beda ya mbak. Tujuannya yang pakai yang agak lebar sama yang kecil ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sudah, sekarang persiapan alat sudah selesai semua. Kita lakukan apa? Persiapan alat. Sekarang akan kita lakukan pemasangan NBT. Saya tutup dulu ya bu, biar kan ada kalau di ruangan misalkan rumah sakit kan ada kayak satu-satu gitu ya mbak ya. Tetap kita tutup ini. Kita tutup dulu ya bu, jaga bersih, posisikan ibu apa tadi? Semi polar ya, semi polar. Jadi posisikan ibunya misalkan berat banget di sini gini, pokoknya sudah Paknya di bawah kepala pasien pakai yang ini aja ya. Sebenarnya ada kepala pasien sampai ke bahu. Sebenarnya bukan terlalu ini ya mbak ya. Ini underpack, gak ada apa aja. Ke sini saya coba ya bu ya. Anggap aja bisa nih. Terus ini sudah, anggap aja ini sudah posisi yang benar ya mbak ya. Karena berat kalau begitu kan.
kaki? Di atas dada. Terus ini di ya pokoknya pas dia di sebelahnya situ, di dekat dada situ ya. Bukan di sampingnya pasien. Boleh di sampingnya pasien, boleh kalau di sampingnya pasien kesulitan ditaruh aja di sini nggak apa-apa. Kalau di samping pasien kan terlalu jauh sini ya Mbak, atau terlalu jauh sini ya. Kita kayak gini itu sebenarnya bukan prinsip tapi kondisional. Yang penting diletakkan di dekat pasien sehingga kalian tidak buangnya nanti tinggal balik-balik ke sini gitu kejauhan. Boleh di sini lagi tapi nggak bisa saya masukkan di sini ya. Tadi bisa di sini kan nggak apa-apa. Di pangkuannya ibunya kan sini duduk kan ya. Ini bisa ditaruh di dadanya pasien gini, atau kalau misalkan pasiennya nunggu ya bisa sampai taruh di sampingnya pasien gini ya. Nanti pokoknya intinya tadi sudah cuci tangan ya. Sudah cuci tangan, lalu kita apa sekarang memakai sarung. Jadi kita pakai sarung tangan yang kanan dulu. Tadi pakai sarung tangan nggak boleh gini ya Mbak, harus karena steril kan ini Mas ya. Yang dibetulin itu yang tangan kita ya, jangan sampai gini betulinnya. Yo, wes steril bukan enek-enek ya, nggak boleh ya. Jadi kalau kesulitan ya kita benerinnya pakai yang dalam, sudah di dalam. Aja kalau ini boleh kita masukkan yang ke mulainya ngambilnya gini ya, ngambilnya ya. Iya. Nah, nanti kalau gini kan gampang ya, tinggal membantu aja. Nah kayak gini kan gampang karena ada tangannya yang bisa bantu. Terus di sini kalau sudah gini baru kita betulin yang sini. Kita melakukan pengukuran selang. Ini sebenarnya selangnya bukan untuk dewasa, kalau ini kecil karena ini boleh kan, tidak boleh ada udara yang masuk ya. Kita kunci dulu nggak apa-apa. Ini terus yang di sini digulung biar nggak terlalu kemana-mana ya. Ini terlalu kecil ini. Nah, sudah ada tandanya seperti ini ya. Lalu kita melakukan pengukuran pengukurannya ya. Dari mana tadi? Kalau misal telinga ke hidung, lalu ditandai di sini, lalu kita ke bawah sampai PE ya. Boleh juga nanti pakai cara yang kalau yang checklist ya, dibulet-buletin di tangan. Ini terlalu kecil. Ini atau pakai cara yang dari ini ya, dari hidung, pangkal hidung ke telinga atas, terus gini langsung ke sini. Nah, sebenarnya sudah pas, ini sudah ada tandanya. Ya. Ya sebenarnya ini kalau memang belum ada tandanya baru kita kasih tanda. Kalau memang sudah, sebenarnya kan kadang orang beda-beda ya Mbak. Ada juga yang boleh gini ya, boleh dari kalau yang yang enaknya langsung dari pangkal hidung ini, lalu ke sini pangkal hidung ya, dari pangkal hidung lalu ke sini, lalu ke sini. Tapi ada kadang itu kesulitan ya. Jadi kalau kesulitan gimana? Langsung ke sini, pangkal hidung sini, terus ini ditandai yang di sebelah sini, lalu dibawa ke sini lagi, lalu sampai ke PE. Sama kok lo kan, sama di sini. Selisihnya cuma sedikit. Dari 3 cara tadi lo ya. Ada nanti pakai 3 cara kan sama-sama di sini. Ya, selisihnya paling cuma sedikit. Nanti kalian coba sendiri 3-nya. Kan memang ada 3 teknik ya. Nanti senyamannya kalian, kadang-kadang kalian megang selang aja sih kaku ya. Nanti senyamannya kalian gimana, yang penting sepertinya ukurannya ya sekitar segini ya. Lalu setelah itu dilakukan ditandai ya. Setelah itu ditandai sebelah sini, berarti ini nggak apa-apa, berarti ini kita lepas aja nggak apa-apa kalau memang mau dilepas. Ini karena kan nggak ikut masuk toh ya. Ini ditaruh di ini tandanya, ditandai sini. Dan ini nggak apa-apa kalau mau memang biar nggak kesulitan kita masukkan lagi. Terus selanjutnya apa Mbak? Kita megang
jelly ya. Jelinya kan tadi sudah dioleskan pada saat persiapan alat tadi kan sudah ya. Nah, jadi langsung dioleskan ada 5 sampai 7. 5 sampai 7 kan segini kira-kira ya. Kalau 3 kan tadi cuma segini ya, Mbak. Cuma sedikit. Kalau 5 sampai 7 kan sekitar, kalau di video tadi tambah sampai 15 ya. Lumayan segini enggak apa-apa. Pada saat dia sudah masuk ke bawah itu dia sudah tidak nyeri biasanya. Dan lubang hidung kan kira-kira berapa? Kan 5 cm lubang hidung kira-kira. Nah, ya segini lah enggak apa-apa. Lalu kita ini kita taruh di sini nggak apa-apa. Sudah ya. Lalu sekarang kita masukkan pelan-pelan. Jadi ini bisa masuk hidungnya ya. Ini dimasukkan pelan-pelan ya, Mbak. Ini kan ibunya sudah sambil tadi semi polar ya. Nggak bisa masuk kayak ini. Oh, nggak bisa masuk kok yang ini. Ya udah nggak apa-apa, pura-pura aja deh. Nggak bisa masuk ini, Mbak. Ya memang dia biasanya ada sendiri untuk NGT. Nggak dianu tadi sama ibunya ya, ibu PLP ya. Nggak apa-apa, anggap aja ini sampai masuk ke sini terus nggak masuk sama sekali masalahnya. Yang di bawahnya ada yang di KDM. Oh ya wes, nanti kalian boleh kalau memang boleh pinjam kalian pinjam aja yang di KDM ya. Terus kita masuk sini, nanti kalau sudah masuk di sini kan ibunya disuruh agak menunduk ke arah ke dada, fleksi ke dada sini, terus kita masukkan, terus misalkan dia ada tahanan apa, ibunya suruh menelan ya, sampai tarik nafas, terus masuk lagi sampai dia ke ini, sampai ke tanda ini ya. Sampai ke tanda ini biasanya enggak sudah ada tahanan itu sudah cukup di sini ya, nih. Terus kalau ini sudah masuk kan ini sudah nggak boleh serius lagi ya, Mbak ya. Langsung aja nggak apa-apa gini diarahkan gini, etotannya aja. Ya ini etotannya kan sudah masuk dia ya. Ini terlalu besar ya, ini sebenarnya kecil aja nggak apa-apa, atau kalau memang nggak pakai plester nggak apa-apa kakak itu loh, Mbak. Kita masukkan udara dulu aja. Ini kan sudah nggak butuh steril toh ya. Jadi kan ini cuma bersih aja, jadi nggak apa-apa kita ngambil di sini ya. Ini otomatis tapi harus diletakkan sini, nggak boleh kalau diletakkan di sini nggak boleh ya. Tetap dimasukkan di sini atau kita jatuhkan di pakai instrumen. Tadi kan 5 ya, terus sudah pakai ini kan stetoskop ya. Ini kalau misalkan mengganggu kita pindah nggak apa-apa. Yang ini kita ke kayak mana sih kiri perut. Ini kita dulu. Jadi harus ini tetap dibuka ya, Mbak. Ditutup maksudnya dibuka. Nggak boleh dia kayak gini kan nanti ada udara yang masuk, kuman yang masuk ya. Jadi selalu ditutup. Ini sudah kita masukkan dulu. Ya. Ini kemarin kan saya caranya biar nggak masuk udaranya, ini kita tekuk dulu ya sebelum kita buka penutupnya. Ini setelah kita buka baru kita ya cukup separuhnya aja ya. Kalau kebanyakan nanti. Jadi ini tetap udaranya dulu ya. Berapa? 5 aja ya. 5 atau ya nggak usah banyak-banyak, kalau segini ya kasihan saya. Ini aja cukup. 5 gitu ya. Terus 5. Ini tangan ininya di separuh. Ini nggak boleh, paling maksimal 10 ya, Mbak, ini ya, jangan lebih dari 10 ya. Atau misal 5, 7, 8 itu nggak apa-apa. Terus ini dilepas ikannya. Ini terus gitu, ini ada ini lupa. Diginikan dulu ya, pas gini. Kan dia ada sambil di sini sambil dirasakan, di sini ada suaranya kayak duk gitu ya. Nah, setelah kita tarik lagi. Berapa tadi yang kita masukkan? 5. Berarti kalau 5 yang kita masukkan, kita tarik lagi 5. Setelah itu sebelum kita tarik di sini, ini kita kipasi dulu ya. Nah, terus ini ditaruh lagi. Ini mungkin ini kan masih kalau mau dikotorkan ya ditaruh langsung di tempat kotor ya. Kalau misalkan langsung dibengkok, langsung dipakai lagi, mungkin di sini disertai wadah lagi ya. Nah, untuk apa ditaruh sini aja sementara. Atau kalau sudah selesai kan nggak mau masukkan makanan kan,
kalau misalkan memasukkan makanan ya kita pasti ada wadah lagi sih untuk menaruh ini ya. Misalkan dia ini sudah tidak dipakai lagi ya bisa ditaruh di bengkok. Ini jangan lupa ditutup dulu ya, ditutup lagi sebelum kita melakukan teknik yang ke tadi dua ya, sama kita masih membutuhkan dilipat dulu. Nah, kita masih membutuhkan ini, kita apa tadi, kita tarik cairannya lambung biasanya berwarna kuning. Kalau ada kertas lakmus boleh kita tag, tapi kalau nggak ada pokoknya intinya dia kuning ya. Ada cairan lambung, ada berapa? Oh iya, ini juga nggak perlu banyak-banyak ya, dia Mbak 5 gitu aja cukup, atau setidaknya kelihatan sedikit kan ketok ya, kelihatan sedikit itu langsung kita oh iya ini benar, ini di lambung. Lalu kita kembalikan lagi, lalu ini kita taruh di sini, ini kita ini dulu biar udaranya nggak masuk. Ini kan karena sudah kotor ya, kena lambung kan, kalau udah kotor ya taruh di bengkok. Lalu kita tutup lagi. Untuk yang selanjutnya adalah ke gelembung ya, gelembung air ya. Gelembung air ini yang paling gampang. Kenapa Ucap? Ini karena memang nggak bisa masuk dia. Jadi minta yang ya sudah air hangat ya, kalau bisa air hangat dan matang ya. Karena kenapa kok air hangat dan matang? Ya bisa jadi dia akan masuk ke dalam, itu tadi kayak punya temanmu tadi kemarin yang tanya ya. Kalau dia mentah kan, ya itu kan makanan ya Mbak, maksudnya kan ya nanti tidak sehat, tidak higienis gitu ya. Jadi kita pakai yang air hangat karena bisa jadi nanti ya walaupun sedikit-sedikit bisa kadang masuk ke dalam atau masuk ke sini aja, kan harus bersih ya Mbak. Kalau misalkan tidak bersih nanti dimasukkan segini. Ini nanti dikasih air ya, terus dimasukkan. Kalau dia tidak ada gelembung berarti sudah masuk ke lambung. Misalkan ada gelembung berarti dia kemungkinan masuk ke paru-paru. Lalu bagaimana kalau misal kemungkinan masuk ke paru-paru? Gimana? Ya dilepas, diulangi lagi. Ya, lah gimana kalau misalkan kalian paru-paru kalian masuki makanan loh. Sudah selesai, jangan lupa ditutup lagi ya. Sudah, ini pada saat pemeleseran ini harus sudah ditutup ya Mbak. Ini sudah seperti ini, lalu ini anggap aja ini sudah masuk sini ya. Lalu kita ambil yang plester. Kalau kalian kesulitan misalkan ditaruh di ini kan kotor ya, ditaruh di tempat kotor, ini dimasuk di mana? Medis apa enggak? Infeksius. Enggak, ini sebenarnya ya. Oh enggak masuk apa, ini cuma buat jelly ya. Ini masuk ditaruh di bawah sini aja, nanti biar kan masih dicuci digunakan lagi kan untuk memberikan makanan. Sudah bersih, maksudnya sudah tidak steril lagi. Jadi nggak apa-apa kalau memang kesulitan dilepas sarung tangannya. Kalau misalkan masih bisa gitu, diupayakan masih bisa ya nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Ini sudah, kalau memang mau dilepas sarung tangannya harus dibersihkan dulu semuanya ya. Ini dirapikan dulu. Ini berarti tinggal master aja. Ini dirapikan dulu. Nah nanti kalau misalkan nggak dirapikan, kalian nggak pakai sarung tangan dan di sini kan bisa jadi ada jadi kotor kan, kuman kan ya percuma. Jadi ini dibersihkan dulu. Ini ditaruh di tempat linen kotor. Sebenarnya ada linen kotor ya. Linen kotornya kan ya kayak bak gitu biasanya. Nah, ini dilepas dulu semua. Nah ini kan tinggal plester aja ya. Tinggal plester aja ini ya, kita boleh dilepas tangannya ya. Sarung tangannya ini biasanya di larutan klorin dulu ya. Ada apa enggak ada. Kalau nggak ada, kalau misalkan dia nggak larut klorin, masuknya di mana? Infeksius ya. Ini tinggal kan tinggal plester aja kan ya, sudah bersih kan tangan kita. Jadi tinggal kita plester. Kalau plester dari gini, ini plesternya cukup gini aja. Aduh. Sama kayak kanan kiri seperti ini. Kan ini masuk ya Mbak, kalau memang ini nggak masuk ya lucu sih ya. Ini kan ya. Terus kalau misalkan ini kepanjangan sih nanti ini gini ya. Nanti boleh seperti ini. Kalau misalkan ada tambahan lagi nanti dikasih tambah di sini nggak apa-apa. Lalu di sini dikasih dari tulang pipi ya. Udah gini kok. Atau kalau pakai kupu-kupu Disatuin. kenapa? Bukan yang kayak disatuin dua plester terus Iya, bisa itu. Pakai kupu-kupu atau pakai yang
Ini sulit, nggak nempel kan ya Kak ya? Ininya nggak nempel maksudnya. Ini nggak nempel, pokoknya kalian bisa melester aja lah. Besok aja saya ajari yang pakai, besok aja pakai yang asli ya Mbak ya. Jadi besok jadi asik. Ya kalian belajar aja ini. Jadi memang ada tekniknya, beberapa teknik melester. Nempel, karena nggak nempel dia juga lucu akhirnya kalau dikupu-kupu, mau gimana ngomong ngupu-ngupu ya. Ini kan seharusnya kan dia di sini misalkan gimana ya, gini nggak bisa masukin dikit pun, nggak bisa Mbak, nggak nganu ini, nggak anu sama sekali. Oh gini kayaknya bisa ya. Sebentar. Iya, kalau misalkan kita dari sini gini kan nggak bisa ya, sulit kan. Jadi kita kalau pakai yang gini, kita pakai dari bawah gini, sama kita sama disilangkan gini sama. Nah terus biasanya gini, terus kalau kurang lagi boleh ditambahi yang di pakai 2 plester gini di tengahnya. Enak sebenarnya, enakan yang kupu-kupu yang pakai besar itu daripada yang pakai yang ini. Jadi gini ya, terus udah gini. Nah, gini. Ya wis. Lalu ini di masih bisa, berarti masih bisa dimasukkan sedikit ya Mbak ya. Tapi jadi lucu kayak gini. Terus di sini dikasih lagi yang ini plasternya ini ya, plasternya tadi ya. Ini di tulang pipi gini. Ya memang nggak nempel dia. Terus ini langsung ini nggak boleh di bawah gini ya, maksudnya nggak boleh ke atas gini ya. Karena kan dia jalannya makanan kan ke bawah ya, jadi ya searah jalannya makanan, berarti nanti diarahkan ke samping pasien. Boleh gini, terus nanti ke gini biasanya. Ya, gini. Ada juga yang sampai di plester di punggung. Ada juga sampai di plester di punggung gini. Ya kalau mau makan kan dimiring. Iya, kalau kesulit apa kenapa Mbak? Kan kalau mau dikasih cairan dimiring. Iya. Salah ya, kalau memang memungkinkan ditaruh di punggung ya di punggung bisa, tapi kalau minimal itu adalah yang di hidung sama di tulang pipi. Lalu gini. Terus kalau mau memasukkan makanan itu sebenarnya ini lebih baik yang itu ya Mbak, lebih baik yang ada yang ininya di tengah. Ya, biar seimbang sebenarnya. Lalu kalau mau masukkan makanan itu kita cuci tangan dulu ya semuanya ini ya, cuci tangan pakai sarung tangan ya. Terus ini juga sama, kita ditutup gini dulu, baru kita buka ya. Lalu ini sebenarnya kalau makanan itu ya kita ambil dulu makanannya ya. Biasanya kalau kita ambil dulu kita masukkan, atau kita gini. Nah, kita tuang makanannya. Jadi kadang itu nggak usah didorong sama ini. Kita biarin gini aja. Oh nanti turun sendiri. Turun sendiri. Makanya ini harus lurus gini kan. Nah, ini terus nanti turun sendiri dia. Turun sendiri. Ada juga yang bayi, biasanya bayi itu tidak boleh didorong. Kalaupun didorong harus pelan-pelan gitu, nggak boleh gitu. Kaget nanti bayinya. Ya, misalkan bayi BBLR apa gitu kan butuh di OGT kan Mbak? Iya. Nah kalau kalian misalkan langsung ngasihnya pun gitu, bisa jadi dia tambah cegukan, misalkan tambah keluar lagi gitu, tambah terus kaget juga. Jadi kalau bayi biasanya ditungguin ini lama, kalau jaga di ruang bayi ada BBLR itu lama sampai ngantuk-ngantuk, tidak mau bodoh. Kadang misalkan ada orang tuh gitu, tapi sebenarnya yang bagus itu ditungguin kalau bayi. Kadang kan BBLR ya. Ya. Nanti pengalaman kalian. Jadi kalau biar cepat, kalau itu tadi kalau kalau susu ya, kalau bayi susu itu Bapak usahakan ditungguin seperti ini. Tapi kalau misalkan makanan boleh, kalau misalkan didorong sedikit-sedikit. Ya, dorong sedikit-sedikit gini, pelan-pelan gitu. Sampai selesai. Awalnya kan minum dulu ya. Awalnya sebenarnya sebelum kita kalau ngasih makan, kalau susu ya langsung, kalau bayi biasanya langsung minum langsung. Kalau bayi ya susu langsung, maksudnya nggak dikasih air, hangat dulu. Kadang kalau bayi ya susu itu. Kalau mau dikasih air hangat juga nggak apa-apa. Ini prinsipnya memberikan makanan. Kemarin kan misalkan hari pagi ya, kalau pagi mau memberikan makanan, kita diapakan dulu Mbak, dicek dulu residunya ya. Pada saat dicek residunya itu kita biasanya ininya beda, maksudnya makanan sama susu ininya beda biasanya. Ya nggak mungkin kan dicampur ya, maksudnya ininya tuh beda ininya. Ada yang khusus untuk makanan, ada yang spek khusus untuk cair kayak susu apa obat gitu ya. Jadi ini kita misalkan pagi tadi kita ambil dulu residunya berapa ya. Kalau misalkan sedikit
tadi kan kalau misalkan sedikit 10, 20, oh makin nggak apa-apa, mungkin dia memang kemarin tadi pagi terlalu banyak gitu ya. Berarti nanti porsinya dikurangi 20 gitu. Yang dari takaran dari dokternya loh. Berarti karena masih ada 20 ya berarti nanti misalkan di takaran dokternya 80. Tapi di sini masih ada 20, berarti yang dimasukkan cukup 60. Tapi ini dimasukkan lagi. Ya, tapi misalkan dia sampai 50. Misalkan kalau sampai 50 berarti ini ada apa? Oh sudah dari pagi sampai siang kan sudah berapa jam kok belum turun ya, boleh dimasukkan lagi semuanya terus ditunggu sampai 1 jam atau 2 jam. 1 jam sampai 2 jam dia kalau dilihat lagi kalau misalkan sudah kosong gini ya, sudah kosong ya sudah berarti dimasukkan lagi. Sudah kosong ya berarti nanti ini ditutup dulu. Kita mau ngasih apa sekarang? Kan kalau untuk residu kan beda ya. Ini kan biasanya gabungan sama untuk yang makanan. Misalkan kita mau ngasih air dulu, boleh kinanya beda. Atau kalau misalkan sama ya di pelan-pelan ya. Berarti kalau ngasih kita ambil dulu aku ya minum ya air hangat biasanya. Air hangat boleh gini bisa. Atau kalau misalkan kesulitan gini biasanya ya. Tapi ininya pada saat ini sudah dilepas dulu ya Mbak. Pokoknya ini kalau kalian ngelepasnya gini, ketarik ya. Jadi ini kalau misalkan mau seperti ini dulu ini harus dikunci dulu, baru ditarik seperti ini. Ya, diambil gini. Itu buat yang narik residu sama yang buat yang baru beda nggak Bu? Biasanya beda. Udah kan kalau yang untuk residu itu biasanya untuk yang gabungan sama untuk makanan kan, memang kan. Kalau yang buat air biasanya kadang beda. Tapi ada juga yang rumah sakit yang sama tapi tinggal dibilas gitu. Tapi biasanya dibilas dulu ya. Terus kan ini gini sudah apa langsung dibuka di luar gini nggak apa-apa, dibuka dulu di luar nanti seperti ini. Terus ini kan ditaruh di tempatnya itu. Terus ini biasanya air hangat langsung di. Tapi sebelumnya ini nggak boleh, ini diginikan dulu ya Mbak. Pokoknya dikunci dulu lalu ini nggak baca ada tempatnya lagi ya. Ini biasanya keluarga bisa ngasih nggak sih? Bisa, tapi takutnya keluarganya nggak telaten. Iya. Kan ini bisa gini ya, kasih misalkan 50 set gitu. Sudah setelah dituangkan baru kita buka ininya, habis kita biarkan turun sendiri. Biasanya coba digoyang-goyang gini. Kalau misalkan nggak telaten ya udah nggak apa-apa, di pelan-pelan aja dan Jadi kalau sama ngasih makanan nggak 10 menit doang. Iya makanya sampai nunggu set. Tapi kalau yang ditungguin itu biasanya yang baby, yang bayi itu, karena kalau kalian keras kan kasihan bayinya juga. Kalau makanan boleh tapi ya nggak boleh langsung set gini. Pelan gitu. Tapi baiknya itu ya ditungguin. Ya wis ditungguin ini biasanya cuma goyang-goyang. Diajak ngobrol sama keluarganya, goyang-goyang. Pakai kursi. Ini nggak boleh ngobrol juga pasien. Ya boleh, pasiennya kan kalau misalkan sadar kan boleh ngobrol ya. Kan bisa jadi kan pasiennya sadar cuma dia karena gangguan pencernaan dia nggak bisa, kan dia pasti sadar boleh. Jadi terus ini di pelan-pelan, biar relax pelan-pelan ini ya. Dia akan turun sendiri lama-lama. Gitu. Kalau bayi kan hampir sama, cuma di bayi ya fiksasinya bukan ke atas ya, karena jalannya makanan adalah ke bawah. Walaupun ini kan ke atas pun dia kan nggak masih sejajar kan ya, nggak ke atas yang banget lah. Kalau misalkan ke atas gini kan terlalu gimana nanti jalannya makanan, masa jalannya makanan dia ke atas dulu kan nggak mungkin. Jadi gini kan, kalau ini kan memang jalannya ke sini terus nanti ke set gini kan. Nah kalau bayi ini ya langsung difiksasinya, dia difiksasi di sini fiksasinya. Oh berarti langsung ke bawah gitu ya Bu ya? Iya langsung ke bawah. Contohnya yang gitu kan. Kalau sudah jatuh kan ya sudah on ya. Ini dimasukkan sini aja. Kalau OGT itu dia masuknya sama ya di sini ya. Kalau ini tambah masuk dia. Ini memang untuk OGT yang ini. Ya, itu untuk MGT. Pantes lama kecil. Iya, ya memang kan bayi. Maksudnya Ini bayi gede ini. Ini kalau ini udah gede. Ini dia kayak udah 2 bulan gitu. Kalau itu Mbak, gimana kalian mau ngasih banyak? Tega dah. Di sini ya langsung ditaruh di nanti berarti nggak gini.
Boleh di gini, miring gini, atau boleh di tengah gini. Udah gini aja. Udah gini toh, nggak usah di apa kupu-kupu, nggak apa-apa. Kalau mau di kupu-kupu juga boleh. Kalau bayi itu dari tetap dari hidung pangkal hidung lalu ke yang di bawah telinga lalu sampai ke PX. Jadi agak ke bawah. PX kan di sini, pusatnya kan ini ya, PX Pusar ya? pusar ya, pusar kan tali pusar. Oh, iya. Pusatnya kan di sini ya, anggap aja di sini kan PX-nya berarti di antara sini. Pokoknya bedanya itu aja, lihat di checklist sudah ada ya. Terus rapikan alat semua, kita melakukan evaluasi ke ibunya. Ibu bagaimana rasanya, apakah ada yang kurang nyaman Bu? Sudah Bu, sudah enak ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada yang geser atau misalkan ibu tidak nyaman, nanti boleh memanggil bidan atau perawat di ruang jaga. Kalau gitu enak Mbak, sudah ada tutupnya. Kalau yang ini memang nggak ada tutupnya, berarti harus ditutup seperti ini. Tapi kan sebenarnya kalau mulut yang nggak kenapa-napa OGT aja ya. Kenapa? Kalau mulut yang nggak kenapa-napa sebenarnya OGT aja. Iya, kalau misalkan mulut yang kenapa mending OGT aja yang ini. Kalau yang bayi memang disarankan untuk OGT. Karena kan kalau memasukkan ini kan benda asing masuk ke hidung, berarti resiko infeksinya lebih tinggi daripada yang OGT ya. Kalau OGT kan cuma dimasuk di dalam juga, tidak selalu nyeri juga kan, dia kan cuma masuk di dalam aja. Kalau di sini kan nanti agak nyeri ke dalam. Iya. Terus ada pertanyaan? Terus kalau ya dimasukkan melalui selang, ibu jangan dibuka sendiri ya Bu, nanti tambah rawan. Kalau misalkan ibu ada apa-apa, haus atau apa bisa panggil. Oh iya, jadi Ya. kalau haus langsung panggil aja kalau misalkan ada apa. Nah, sudah. Ya. Wes, sudah.